masuk? Karakter tokoh utama dan pendukung dalam cerita fabel, bisa menyimpulkan pesan moralnya yang terkandung dalam cerita fabel, terus bisa menunjukkan cerita fabel secara sederhana dengan memperhatikan unsur karakter, alur, dan pesan moral. Oke, terus nanti kalau habis belajar ini kalian nanti bisa memiliki jiwa yang suka bergotong royong, berpikir kritis, dan juga berketuhanan kepada tuannya. Tuannya apa? Kakak mau nanya, siapa yang tahu cerita fabel itu apa? Cerita fabel. Fabel. Pernah dengar nggak cerita fabel? Pernah nonton nggak? Pernah baca nggak? Nggak pernah sih, pernah loh. Kayak Hansel dan Kura-Kura. Pernah baca? Jadi cerita fabel adalah cerita yang tokohnya hewan yang berperilaku seperti manusia dan mengandung pesan moral dan pelajaran hidup. Contoh cerita fabel. Siapa yang mau bantu kakak baca cerita ini ke depan? Ini sama kakak ceritanya. Siapa? Siapa mau coba? Baik. Sini baca. Ini ceritanya ada di sini. Iya, ceritanya ada di sini. Nih, coba baca yang ini. Kelinci dan kura-kura. Suatu hari kelinci yang sombong menantang kura-kura lomba lari. Kelinci yakin akan menang karena ia bisa berlari cepat. Namun di tengah perlombaan kelinci tertidur di bawah pohon. Sementara itu kura-kura berjalan pelan tetapi tidak berhenti hingga akhirnya melewati garis akhir. Terlebih dahulu kelinci pun menyesal karena terlalu sombong. Udah dengar kan cerita yang dibaca Faiz? Dari cerita tadi yang dibaca Faiz, berarti tokohnya siapa aja? Kura-kura. Terus pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi apa? Betul, tidak boleh sombong.
pesan yang bisa kita ambil. Oke? Bisa? Bisa. Oh, di sini udah nomor 1. Nanti kalau ada yang nggak pas apa? Apa ya? Boleh sampai sini, di bawah sini boleh juga. Pokoknya ceritanya ini. Ceritanya ini. Nanti ini jawabannya. Jawabannya soalnya. Kenapa? Jawabannya sih nggak apa-apa. Mau di bawah sini nggak apa-apa. Ceritanya ini ya. Yang nomor 2. Ini yang nomor 2. Nanti kalian buat cerita. Ceritanya kayak ini. Soal utamanya pokoknya hewan. Tapi dalam cerita yang kalian buat harus ada pesan moralnya, pesan nasihat yang bisa diambil dari cerita itu. Boleh. Cerita juga cerita kan? Saya suka lihat buaya. Ada? Kalau ada apa-apa buat. Apa pesan yang dari cerita kelinci dan tikus itu? Ada kan? Ada pesannya yang bisa diambil kan? Contohnya tadi yang dibaca Pak Is tadi nggak boleh sombong, ya kan? Nah nanti yang dari kelinci dan tikus itu apa yang bisa diambil? Nggak boleh apa? Harus jawab ini ke mana kak? Di bawahnya boleh, di sampingnya juga boleh. Yang penting rapi. Boleh, di bawahnya sini juga boleh. Mau di sini, kakak. Di sini juga boleh A B C D. A B C D E juga nggak apa-apa. Mau enaknya di mana? Di sini nggak apa-apa. Tikus hutan dan tikus kota. Di film pada zaman dahulu kan ada. Ayo. Buat ceritanya tentang hewan yang ada pesan nasihatnya. Kancil dan apa? Harimau ada, buaya ada. Suatu hari gajah bertemu dengan semut. Dia meremehkan semut karena badannya kecil. Iya, nggak apa-apa. Apa? Siap. Ini ceritanya. Pesan moralnya dari cerita ini.
buaya. Bakat dan bau ada juga. Itu bisa juga kayak aku. Wah, punya enggak? Kalian mau ngambil hewan ya? Punyanya siapa? Punya datang. Mana sasarannya? Ini sasarannya. Bentar, Jamil. Nggak sampai. Dah baik-baik, Mama. Tugas kamu ada kumpulkan. Nanti kakak nilai. Nah, terus kakak mau nanya pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Bahasa Indonesia. Apa yang didapat dari pelajaran bahasa Indonesia hari ini?